Srondol Wetan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Banyumanik, Semarang. Dikenal dengan masyarakatnya yang aktif dan potensi lokal yang melimpah. Kelurahan ini memiliki UMKM yang sangat berkembang, kegiatan sosial yang hidup, serta semangat gotong royong yang tinggi. Di antara maraknya UMKM yang berkembang di Kelurahan Srondol Wetan, gudeg budul menjadi salah satu yang paling menonjol. Dari berbagai menu yang ditawarkan, satu yang tak boleh dilewatkan adalah nasi gudeg, dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan aroma rempah yang menggugah selera. Tidak hanya kuliner, Srondol Wetan juga dikenal dengan kegiatan budidaya tanaman anggrek. Di RW 1, terdapat kawasan yang akrab disebut Kampung Anggrek karena adanya beberapa usaha yang berfokus pada budidaya tanaman ini. Salah satunya adalah Galeri Arum Orchid yang telah dikelola oleh Ibu Umi Kholsum sejak tahun 2009. Pelanggan yang datang untuk membeli anggrek di sini tidak hanya berasal dari kota Semarang, tetapi juga dari berbagai daerah lain seperti Pemalang, Pekalongan, dan sekitarnya. Namun, di balik potret keunggulan UMKM, Kelurahan Srondol Wetan juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian utama adalah stunting, yakni kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang dapat berdampak jangka panjang. Kelurahan Srondol Wetan telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting. Beberapa di antaranya meliputi kerjasama dengan Rumah Sakit Banyumanik 1 melalui pemberian bantuan susu sesuai usia bagi balita stunting. Program Eserut ikhlas sedino Rp1.000 untuk stunting dari Kecamatan Banyumanik, yakni menabung Rp1.000 per hari oleh pegawai Kelurahan Srondol Wetan. Program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, berupa dukungan gizi dan pendampingan bagi keluarga beresiko stunting. Pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak 8 kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Namun demikian, kasus stunting masih ditemukan hingga tahun 2025. Berdasarkan data Puskesmas Srondol per Mei 2025, terdapat 11 balita yang mengalami stunting di Kelurahan Srondol Wetan. Melihat kondisi ini, kelompok 3 tim 110 KKN tematik Universitas Diponegoro hadir di tengah masyarakat Srondol Wetan sebagai bentuk kontribusi nyata. Selama 37 hari, kami telah berkolaborasi dengan Kelurahan Srondol Wetan, FKK, RW, dan masyarakat dalam upaya peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program penurunan stunting di Kecamatan Banyumanik. Dalam pengabdian ini, kami mengusung 2 tema multidisiplin. Tema yang pertama adalah monitoring dan diversifikasi PMT, serta peningkatan pola asuh pemberian makanan. Berikut adalah rangkaian program kerja yang kami laksanakan dalam tema multidisiplin pertama. Program pertama adalah Garam Manis atau Garam Aman dan Inovasi Sabun. Pada program ini, mahasiswa mengajarkan pembuatan sabun cuci tangan cair bagi ibu balita stunting, sekaligus mengukur kadar yodium garam rumah tangga. Program kedua adalah Mini Klinik, yakni memeriksa kesehatan ibu dan balita stunting. Pemeriksaan meliputi antropometri balita dan ibu, analisis hasil antropometri balita dengan kurva pertumbuhan WHO, hingga screening anemia dan hipertensi untuk ibu. Program ketiga adalah Sehati, atau Sayangi dengan Hangat, Aman, Tulus dari Hati. Program ini berisi edukasi untuk keluarga balita stunting, mulai dari kewajiban orang tua, peran ayah, manajemen emosi pengasuh, pola asuh responsif dalam pemberian makan balita,
dan screening perkembangan anak. Program keempat adalah monitoring pencahayaan rumah, yang diawali dengan pengukuran tingkat pencahayaan rumah balita stunting menggunakan luxmeter. Program selanjutnya, meja makan adalah diplomasi keluarga. Program ini merupakan kampanye untuk mengajak keluarga makan bersama guna memenuhi gizi, memperkuat komunikasi keluarga, dan mencegah stunting. Program terakhir pada multidisiplin 1 adalah aquaponik. Program ini merupakan budidaya terintegrasi antara ikan lele dan tanaman sayur untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga, terutama pada lahan yang terbatas. Tema multidisiplin kedua yang kami angkat adalah pencegahan penyakit menular. Berikut adalah program-program yang kami laksanakan pada multidisiplin kedua. Program pertama adalah Siaga Diare dan ISPA di rumah. Program ini merupakan edukasi yang disampaikan kepada ibu-ibu PKK RW 5 supaya siap siaga hadapi diare dan ISPA. Tak hanya belajar teori, mereka juga diedukasi terkait pembuatan oralit sederhana untuk pertolongan pertama. Program kedua yakni Rumah Wangi, Nyamuk Pergi. Pada program ini, ibu-ibu di RW 13 diajarkan cara membuat lilin aromaterapi dari minyak sereh untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, ibu-ibu juga belajar cara membangun merek produk lilin aromaterapi. Program ketiga adalah edukasi pencegahan penyakit menular melalui penguatan kesehatan psikologis, yakni menekankan bagaimana faktor mental dapat mempengaruhi perilaku sehat. Kegiatan ini juga mencakup penyuluhan mengenai praktik higienitas dapur, serta demonstrasi pembuatan pengusir kecoa alami dari daun salam. Program keempat adalah penggantian bola lampu pada rumah dengan pencahayaan yang belum memenuhi standar berdasarkan hasil pengukuran luxmeter. Program kelima adalah Cinta Lestari, atau kepanjangan dari Ciptakan Lingkungan Sehat dan Tangan Bersih. Program ini diawali dengan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan sabun cuci tangan cair. Program selanjutnya adalah pemasangan biopori untuk menekan sampah organik serta mencegah genangan air. Program terakhir ialah demonstrasi pembersihan ikan lele. Dilanjutkan dengan pengolahan ikan lele menjadi nugget bersama ibu-ibu PKK dari RW 3. Selain program multidisiplin, kami juga melakukan program sosial masyarakat dan juga program-program lainnya. Program sosial masyarakat yang kami lakukan diantaranya adalah membantu administrasi di kantor Kelurahan Serondowetan, lalu juga kami membantu di integrasi layanan primer, dan juga membantu di pemberantasan jentik nyamuk atau PJN. Program lain yang kami laksanakan adalah program Lansia Sehat. Pada program ini, kami berkolaborasi dengan kelompok Senam Lansia Gaharu, di mana di pagi hari kami akan melaksanakan senam lansia bersama, lalu setelah itu kami akan melakukan cek kesehatan gratis. Selama masa pengabdian, kami tidak hanya belajar dari program yang kami jalankan, tetapi juga interaksi dan kolaborasi yang terjalin dengan masyarakat. Berikut adalah pesan dan kesan dari berbagai pihak, mulai dari PLT Lurah, kader kesehatan, serta warga Serondowetan yang tak terpisahkan selama perjalanan KKN kami. Saya Sudarsono, Sarjana Sosial Magister Administrasi Publik, selaku PLT Lurah Serondowetan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Diponegoro serta tim 110 KKN tematik yang telah mengabdi selama 37 hari di wilayah kami. Kami mengapresiasi kerja keras mahasiswa KKN yang telah menjalankan berbagai program bermanfaat di kelurahan ini, mulai dari edukasi kesehatan,
peningkatan keterampilan warga, hingga upaya mencegah penyakit menular di lingkungan sekitar. Semua program berjalan dengan baik berkat kolaborasi antara mahasiswa, warga, kader, dan pemerintah Kelurahan Srondol Wetan. Mahasiswa hadir bukan sekedar menjalankan program, tapi juga berbaur, mendengarkan, dan bekerja sama dengan kami. Harapan saya, ilmu yang telah dibagikan dapat terus dipraktekkan warga, dan semangat pengabdian ini bisa menjadi bekal berharga bagi mahasiswa di masa depan. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari keluarga besar kelurahan ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat bermanfaat jangka panjang dan hubungan baik ini tetap terjaga di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yanti dari Ketua FKK Kelurahan Srondol Wetan. Saya mengucapkan terima kasih kepada mbak-mbaknya dan mas-masnya KKN tematik dari Undip yang telah melaksanakan KKN tematik di Kelurahan Srondol Wetan dan membantu kegiatan di Posyandu, ILP, dan PCN yang ada di wilayah Srondol Wetan. Kesan saya dengan anak-anak KKN ini semuanya antusias dan semangat, kerjasamanya juga bagus, koordinasinya dengan pihak kelurahan dan pihak RW, kader-kader juga bagus. Semoga selepas dari KKN tematik ini lebih semangat lagi dan berguna buat negara lagi. Itu pesan saya. Terima kasih, tetap semangat untuk mbak-mbak KKN-nya dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita Listiani. Di sini saya sebagai kader kesehatan PKB dan RW 7 Kelurahan Srondol Wetan. Terima kasih kepada adik-adik semua mahasiswa Universitas Diponegoro yang telah menyempatkan waktunya untuk belajar menggali ilmu di wilayah. Kemarin kita sudah sempat gabung ya di kegiatan ILP PCN bersama dengan kelurahan juga. Terima kasih sekali. Pesan kami, harapan kami, semoga program yang adik-adik lakukan ini bisa membantu jenengan semua, bisa berjalan dengan baik, sukses selalu, lancar kuliahnya, lulus tepat waktu. Oke? Terima kasih. Kenangan dan pelajaran di Srondol Wetan akan selalu kami bawa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sukses semua, bisa lulus sampai selesai wisuda. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua. Sukses selalu buat anak-anakku yang aku sayangi. Terima kasih ya, selama ini sudah dibantu semuanya, entah yang di kantor ataupun di lapangan. Saya berharap ilmu yang selama ini didapat, terutama di Kelurahan Srondol Wetan, bermanfaat ke depannya. I love you, terima kasih. I love you, Sera. Dan teman-teman yang baik, super rajin, makasih ya.
Terima kasih ya semuanya sudah bekerja keras, sudah membantu kami dan selalu siap sedia setiap kali Bu Yanti mendadak telepon atau WA. Jangan lupakan Bu Yanti. Memang aku rasain bener ini keikatannya komunikasi kita tim KKN kali ini sama yang dulu-dulu dari universitas mana aja yang berbeda banget. Semoga kalian selalu sukses, selalu mendapatkan hasil yang luar biasa dan selalu semangat.